Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita sungguh teramat baik dan sangat baik untuk kita semua, amin. Saya percaya kita tetap merasakan itu setiap saat, setiap waktu di hidup kita. Dan saat ini kita kembali di menara doa ini, kita mau bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti doa ini secara online maupun yang ada di Holy Spirit Room ini, kiranya Tuhan yang melawat dan menjamah setiap kita saat kita berdoa, amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita memuji nama Tuhan, mari arahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Sungguh besar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari demi hari kebaikan Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini ya Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami kepada kemuliaan-Mu, Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang menyucikan kami, Engkau yang senantiasa melayakkan kami memuji menyembah Engkau masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat hari ini bahwa kami lebih dalam menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami, di dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah dari mulut kami keluar pujian penyembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersama Bapak Ibu katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
kehidupan kami ya Tuhan. Kami rasakan itu sampai saat ini ya Bapa. Sebab itu kami mau lebih lagi memuji nama-Mu ya Tuhan. Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami ya Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak kami lakukan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang mulia.
apapun setiap pergumulan dari umat-Mu pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun saat ini untuk memulihkan setiap keadaan kami ya Bapa, untuk membaharui kami lebih lagi di hadirat-Mu ya Tuhan, menyembuhkan setiap sakit penyakit ya Bapa, melepaskan setiap beban berat umat-Mu ya Tuhan, memulihkan setiap yang luka ya Tuhan Yesus. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu atas kami ya Tuhan, untuk memberkati setiap umat-Mu ya Bapa, yang membutuhkan jalan. Tuhan, tunjukkan jalan bagi umat-Mu ya Tuhan Yesus. Oh mari berseru kepada Tuhan Bapak Ibu, berseru panggil nama Tuhan Yesus. Dia sumber pengharapan, Dia sumber jawaban, Dia sumber perlindungan, Dia sumber kemenangan. Ya Rabata karalalabaya sadaralalalabaralalalalabaralalalabo. Di mana nama Tuhan ditinggikan, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan mujizat terjadi bagi kami, mujizat terjadi di tempat ini ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Oh Rabata karalalalabaralalalabo.
kami naikkan doa kami ke hadirat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Untuk seluruh umat Tuhan yang membutuhkan tumpangan doa dari tempat ini. Adalah suatu kebahagiaan bagi kami Tuhan. Satu kehormatan bagi kami hari ini Tuhan memilih kami untuk duduk di dalam pelataran kudus-Mu, menikmati indahnya kasih, berjumpa dengan Tuhan yang menjadi kekasih hati kami. Dari tempat ini kami mengagung-agungkan Engkau. Dari tempat ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hati umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan doa hari ini Tuhan Yesus. Kami bangga punya Bapa yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, sekalipun hati dan daging kami lenyap habis Tuhan, tapi kami mau berkata Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi gunung batu kami, yang menjadi bagian kami selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap pergumulan kami yang ada di ruangan ini. Setiap pergumulan umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan doa malam hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Richard Juliana Tuhan Yesus. Yang saat ini Bapak berdoa untuk tes yang akan dilaluinya Tuhan untuk bekerja di Pertamina. Tuhan biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk anak-Mu ini Tuhan. Tuhan berikan kepada anak-Mu hikmat bijaksana pewahyuan untuk mengikuti setiap tes demi tes. Kami percaya anak-Mu ini akan mendapatkan hasil yang terbaik. Diterima Tuhan Yesus di Pertamina di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk saudara kami Dione Tuhan Yesus yang saat ini menderita Tuhan, sakit di tulang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kami percaya lewat iman dan percayanya anak-Mu ini menerima kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami Tuhan, Reni Rutu Kahutu Tuhan Yesus yang saat ini menderita penyakit katarak Tuhan. Kami percaya lewat imannya anak-Mu ini menerima kesembuhan. Anak-Mu tidak akan mengalami operasi, tapi menerima kesembuhan secara total di matanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara kami Alfrida Tuhan yang saat ini menderita GERD Tuhan, anxiety, sakit lambung Tuhan. Kami minta uluran tangan-Mu, otak-Mu ini Bapak, sembuhkan, angkat penyakitnya, angkat ketakutannya, angkat kecemasannya Tuhan, angkat depresi yang dialaminya Bapak di dalam nama Yesus. Anak-Mu sembuh, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas anak-Mu ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat-Mu yang saat ini dalam pergumulan Tuhan, dalam penyakit yang mungkin Tuhan belum dinaikkan lewat live chat Bapak. Kami berdoa biarlah turunkan mujizat-Mu, kesembuhan daripada Tuhan, pemulihan yang sempurna daripada Tuhan turun atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Bagimulah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan dan yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup
Yesus, kami ada di menara doa bersama dengan para hamba-hambamu yang ada di Holy Spirit Room ini. Dan juga ya Tuhan bersama dengan anak-anakmu semua, ya Tuhan yang mengikuti secara online lewat YouTube channel ini Tuhan. Aku berdoa sebagai hamba-Mu. Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu kami percaya di situ ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku percaya oleh bilur Yesus, semua yang sakit disembuhkan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, angkat ya Tuhan semua kekhawatiran, ketakutan. Beri setiap kami iman ya Tuhan untuk hidup sehat. Ya Tuhan, disembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa ya Tuhan, lewat hadirat-Mu ini Tuhan berikan tuntunan kami. Tuhan berikan hikmat-Mu. Engkau berikan kami bahasa-bahasa baru ya Bapa. Urapan otoritas ya Tuhan untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan doa-doa yang kami naikkan di menara doa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang menjawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, di tempat ini juga hadir semua hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti sidang majelis daerah ya GBI. Dan saya senang saudara, tanpa terasa saya baru ingat, tersadar bahwa menara doa online kita ini sudah berumur berapa? 4 tahun. Kita mulai bulan Maret 2020. Sekarang sudah masuk tahun 2024. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ya, ini adalah satu sarana wadah ya saudara. Ya, fasilitas yang Tuhan beri buat setiap kita. Ya, untuk tiap hari kita berdoa, memuji, menyembah, kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, ya kan, saudara semuanya akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan cara luar biasa. Nah, dalam beberapa hari ini kita akan belajar tentang doa Yesus. Jadi ini doa Yesus yang Yesus panjatkan sebelum dia, saudara, ya kan, ditangkap, ya, menderita sengsara, lalu mati disalibkan. Saudara, ada doa Yesus yang sangat terkenal, yang dimana kita akan bahas saudaraku, ada 4 pokok doa yang Yesus doakan. Nah, doa ini merupakan kehendak Tuhan untuk hidup kita. Dia berdoa untuk kita sebenarnya. Dia berdoa untuk para muridnya, untuk saudara dan saya, orang-orang yang percaya yang mau menjadi murid Yesus. Katakan amin. Nah, doa, kenapa Yesus mendoakan ini? Dia di dalam bagian daripada pokok doa itu dia cerita begini, dia bilang begini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Itu Tuhan tuh baik banget ya. Dia tidak mau kita hidup dalam kesedihan, kesusahan. Dia ingin sukacitanya itu ya kan penuh, sempurna di dalam hidup kita. Katakan amin. Sukacita yang dari Tuhan itu bukan berdasarkan keadaan di luar. Bukan karena kita lagi sedang naik gaji, keadaannya baik-baik. Tetapi sukacitanya yang dari Tuhan ini, saudara, itu berasal atau karena dari apa yang dia doakan itu. Makanya dia doakan ini. Ada 4 hal yang didoakan saudaraku. Ya, doa Yesus ya. Yang pertama adalah Yesus berdoa agar hidup kita memuliakan Dia. Yang kedua, Yesus berdoa ya kan agar kita hidup dalam apa? Kesatuan. Yang ketiga, Yesus berdoa supaya kita bisa hidup kudus. Ya. Yang keempat, Yesus berdoa agar kita hidup dalam misinya. Nah, hari ini kita akan bahas 2 hal aja dan besok kita bahas yang keempat. Mari saudara kita akan lihat apakah doa dan kehendak Yesus bagi kita. Ini judul daripada khotbah saya hari ini. Yang pertama saudara yang kita akan bahas ya, Tuhan Yesus berdoa agar hidup kita ya kan hanya untuk apa?
memuliakan Dia. Sederhana. Saudara sudah tahu, saudara sudah pelajari, saudara bahkan sudah khotbahkan beberapa di antara saudara. Tapi kita mau cek, tiap hari kita perlu yang namanya reflect. Ya saudara, merenungkan, repent, reflect. Ya, untuk coba kita renung lagi, apakah hidup saya ini, ya kan, sudah menjawab daripada doa Yesus yang pertama. Karena doa Yesus yang pertama adalah dia berdoa supaya kita bisa hidupnya semata-mata hidup kita. Bukan untuk memuliakan diri kita. Bukan untuk memuliakan orang lain. Kita muliakan, idolakan sampai dialah sepertinya tempat pengharapan kita. Enggak. Tapi doa Yesus adalah Yesus supaya kita hidup untuk memuliakannya. Lihat doanya saudara, kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 1 melompat ke ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Dia berdoa apa? Permuliakanlah anakmu ini. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Katakan amin. Jadi saudara lihat di sini ada satu pola ya. Kalau saudara baca di dalam perjanjian baru khususnya. Ya, polanya begini. Kalau kita bisa memuliakan Allah, ya, setelah kita mengerti, setelah kita sadar-sadarnya bahwa sebenarnya Allah tuh sudah lebih dulu memuliakan kita. Kapan Allah memuliakan kita? Pada waktu dia ambil keputusan untuk mati bagi kita. Katakan amin. Tidak ada orang, ya kan saudaraku yang kalau dia rela mati untuk menggantikan kita. Yang harusnya kita dihukum karena dosa kita. Oke, aku aja mati. Itu kan menganggap dia melihat kita sebagai pribadi-pribadi yang mulia, berharga, mulia. Katakan amin saudara. Ini yang harus kita sadar. Jadi ini yang jadi doa Yesus. Yesus juga berkata, jadi waktu dia berdoa, apa doa Yesus yang pertama? Ya, dia berdoa, ia menengadah ke langit, lalu doanya Yesus, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu ini. Jadi saudara dan saya, kita harus belajar seperti Yesus. Saudara mau gak jawab doa Yesus yang pertama ini? Pokok doa Yesus benar. Biarlah kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Saudara mau amin? Saudara mau hidupnya untuk memuliakan Tuhan? Caranya gimana? Ya kita berdoa. Supaya apa saudara? Kita bisa mengerti, bisa merasakan bahwa Tuhan telah memuliakan kita lebih dahulu. Katakan amin. Itu harus kita ingat. Ya kan saudara dan saya. Terus ada juga pola yang kedua adalah apa? Ya kan, aku berikan perintah baru kepadamu. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah lebih dahulu mengasihi kamu. Selalu itu. Jadi selalu ada modal, saudaraku. Beda dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ketika Yesus berbicara kepada para ahli Taurat. Saudaraku, orang-orang Farisi, orang Saduki. Mereka akan tanya, hukum apa yang paling utama? Yesus ngutip perjanjian lama. Kitab Ulangan. Apa saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Bisa gak kita kasih Tuhan dengan segenap hati? Gak bisa. Kalau kita tidak pernah mengerti dan mengalami dan merasakan bahwa Allah lebih dulu mengasihi kita. Katakan amin. Itu dia. Makanya sama orang Farisi, ahli Taurat, saudaraku orang Saduki, dia bilang kasih Tuhan. Tapi sama murid-muridnya, dia berkata apa? Seperti aku telah mengasihi kamu, kamu harus mengasihi. Katakan amin saudaraku. Saudara mau memuliakan Tuhan? Ini doa Yesus yang pertama. Ya, bagaimana caranya saudara bisa memuliakan Allah? Pertama kita doa.
Supaya kita bisa mengerti bahwa Allah sudah memuliakan kita. Katakan amin. Yang kedua, cara yang berikutnya adalah apa? Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Sekarang pertanyaannya, saudara tahu nggak? Kita tahu nggak kira-kira pekerjaan apa yang Tuhan beri buat kita? Nah, saudara harus doakan juga, kita harus doakan juga untuk menjawab doa Yesus. Supaya kita bisa selesaikan ini. Katakan amin. Hidup saya hanya ingin selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara, setiap kita harus tahu. Oh, saya punya tugas sebagai hamba Tuhan. Saudara yang hadir di sini, yang jadi gembala-gembala. Tugas saya adalah setiap minggu berkhotbah. Besuk, melayani jemaat. Tugas saya membesarkan anak. Saudara harus berkata, aku harus selesaikan tugas ini. Katakan amin. Kapan selesainya saudaraku? Ya kan? Setelah kita tahu ada orang-orang yang bisa. Oleh karena kita buat regenerasi, pemuritan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan, saudaraku. Ya kan? Yang Tuhan mau saudara bisa selesaikan. Ada proyek-proyek tertentu. Membangun gereja kah, membangun apapun atau dan lain sebagainya. Itu kalau kita selesaikan, kita memuliakan Tuhan. Tetapi ada juga hal yang lain. Kadang-kadang orang berkata begini, aku memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan nyanyi, dengan muji nyembah. Betul. Tetapi coba kita baca Mazmur 29 ayat 2. Kita baca sama-sama sini. Apa di sini yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan? Kita baca 1, 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi berikutnya adalah bahwa kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara menyembah Tuhan. Penyembahan itu jauh lebih luas dari sekedar menyanyikan nyanyian pujian di gereja. Jadi penyembahan yang dimaksud di sini yang memuliakan Tuhan adalah kita melakukan penyembahan dengan apa? Segala yang bisa kita lakukan. Katakan amin. Ya, apapun yang bisa kita lakukan, kita sedang menyembah. Kita sedang memuliakan Allah. Katakan amin. Ketika kita melihat seperti Yesus, melihat orang banyak. Ketika Yesus melihat orang banyak, Alkitab kata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia mulai mendoakan, menyembuhkan, melepaskan orang-orang terikat, memberi makan. Yesus sedang memuliakan Allah. Yang mengerti kata amin. Jadi penyembahan itu bukan cuma sekedar kita nyanyi. Betul, itu memuliakan Allah. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa melakukan dengan segala yang bisa kita lakukan. Dimanapun kita berada, dengan segala apa yang kita miliki, kita persembahkan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, saudara, Yohanes 17 ayat 10, ini bagian daripada doa Yesus. Apa saudara? Segala milikku adalah milikmu, kata Yesus. Dia berkata kepada Bapaknya. Seperti saudara juga berdoa, saya berdoa, Tuhan, segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah, wah ini iman nih. Ya, milikku adalah milikmu. Nah sekarang milikmu Tuhan itu jadi apa? Milikku. Saya melihat, kalau kita bisa melihat, siapa yang percaya jemaat itu adalah miliknya Tuhan? Saudara setuju? Katakan amin. Ya, jemaat itu, jiwa-jiwa itu miliknya Tuhan. Kita harus berdoa. Saudaraku, itu juga adalah milik kita. Yang kita harus pelihara. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudaraku, ya, ini katakan. Jadi kita bisa memuliakan. Jadi doa Tuhan Yesus agar kita memuliakan Dia adalah, ya kan, supaya apa saudara? Intinya dia doa gini, supaya kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Katakan amin. Saya ingin kita, kalau kita hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Saya yakin ada banyak pekerjaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Katakan amin. Bagaimana saya tahu ada pekerjaan? Ini saya saksi ya saudara, saksi untuk saya. Saya percaya Tuhan berikan kita gedung gereja. Karena di situ
di dalam hati yang paling dalam, bukan karena untuk memuliakan diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan, muncul ada belas kasihan. Ini penting dulu, belas kasihan. Katakan amin. Kita gak akan pernah bisa memuliakan Allah kalau kita tidak mengenakan jubah kasih. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 23 katakan sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya kan? Yang dikuduskannya dan yang dikasihinya, kenakanlah apa saudara? Belas kasihan. Kemurahan hati. 2. Yang ketiga apa saudara? Kerendahan hati. Kelemah lembutan dan Nah, kata pertama adalah belas kasihan. Ketika saudara punya belas kasihan, ada rasa, Tuhan aku kesian loh sama orang-orang yang belum diselamatkan. Aku kesian dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Aku kesian dengan orang-orang yang tidak pelihara imannya. Oleh karena itu Tuhan, aku minta mereka untuk diselamatkan. Bawa mereka untuk datang ke gereja ini. Supaya saya bisa layani mereka. Supaya mereka bisa menerima keselamatan. Bisa hidup dalam pengharapan. Saya yakin ketika saudara punya belas kasihan ini, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Untuk saudara layani. Kalau kita nggak ada belas kasihan, jemaat yang datang itu nggak akan pernah bisa terlayani dengan baik. Yang kedua, ya kan, kalau saudara punya belas kasihan, ada kayak rasa, aku ingin supaya banyak orang, anak-anak yang gak punya uang, mereka bisa dapatkan pendidikan. Ya, pendidikan yang baik, ya kan, sekolah yang lebih baik. Saya percaya itu jadi benih. Tuhan akan percayakan saudara untuk apa? Ya kan, pelayanan pendidikan. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau saudara punya beban, belas kasihan untuk orang-orang sakit. Ya, saya percaya Tuhan akan berikan tugas buat saudara. Untuk apa? Karunia kesembuhan. Saudara akan berdoa untuk orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Bahkan lebih daripada itu mungkin Tuhan akan percayakan sebuah klinik, sebuah rumah sakit. Untuk saudara bisa kerjakan. Itu penugasan, setiap penugasan. Ya kan, yang Tuhan beri karena Tuhan lihat ini orang punya hati. Mau capek, mau susah, mau melayani supaya namaku dipermuliakan. Dia akan berikan. Yang ngerti katakan amin. Ini kata kuncinya. Ini doa Yesus. Saudara bisa menjadi pemenang jiwa. Saudara bisa menjangkau para pecandu-pecandu narkoba. Orang-orang yang miskin. Itu harus dimulai dari apa? Belas kasihan. Katakan amin. Ini penting. Tidak akan pernah bisa kita menjawab doa Yesus. Supaya ya kan, kita bisa memuliakan Tuhan hidup kita. Itu sampai kita ngerti akan hal ini. Allah lebih dulu mempermuliakan kita. Dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya kan, sekarang kalau kita mikirin betapa baiknya Tuhan, kita akan mau berbuat baik kepada jiwa-jiwa. Siapapun. Dari situ baru ada penugasan. Sebagai pendeta, gerejanya dibesarin. Sebagai pengusaha, usahanya dibesarin. Karena dia mengerti bahwa hidupnya untuk memuliakan siapa? Memuliakan Tuhan. Orang yang hidup memuliakan Tuhan tidak bisa dilepaskan daripada hidupnya dikuasai oleh belas kasihan. Kalau ini udah kehilangan, kalau ada belas kasihan pasti ada kemurahan hati. Murah hati suka beri. Pasti akan ada ketergantungan sama Tuhan. Itu namanya rendah hati. Lemah lembut. Lemah lembut itu ada kemampuan untuk mengelola kekuatan, kuasa, sumber-sumber. Entah uang, orang. Bukan untuk kepentingannya. Tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu lemah lembut. Makanya orang lemah lembut adalah dia punya kekuatan. Ya kan saudara? Untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sumber dayanya. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Yang terakhir adalah sabar. Dia akan nantikan. Sampai tugas yang Tuhan berikan selesai. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin.
Ya, satu hari saudaraku, Tuhan ditanya, kenapa kok murid-muridmu tuh kalau makan kok nggak cuci tangan? Kok sembahyang kok nggak cuci tangan, nggak ambil air? Seorang Yahudi ini kan semua mereka cuci tangan, harus kudus cuci tangan. Tuhan langsung tegur mereka. Ada dialog, saya kutip, ini soal memuliakan. Ya, Tuhan tegur mereka. Coba kita buka Matius 15. Ya, Tuhan menjelaskan tentang bagaimana memuliakan Tuhan yang sebenarnya. Ya, sebenarnya orang yang kita bisa memuliakan Allah. Ya kan? Kalau kita sudah punya hati, ya, hati yang mengasihi Tuhan. Coba kita baca sama-sama. Matius 15 ayat 7 sampai 11, ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11, lalu melompat ke ayat yang ke 18 dan 19. Kita baca 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik. Ini Yesus ngomong orang munafik kepada Yesus tuh ngomong kasar, keras. Saya bilang keras lah ya, nggak kasar ya. Mungkin kasar juga, keras. Itu bukan kepada orang berdosa loh. Sama orang berdosa bahasanya lembut, volumenya, nadanya low. Tapi sama para pemuka agama, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang pakai jubah itu keras ngomongnya. Ini bilang, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesus tentang kamu. Baca yang keras, kita baca 1, 2. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maunya manusia itu maksudnya memang maunya dirinya sendiri, kehendaknya sendiri. Bukan perintah Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka apa? Setelah ini panggil orang, setelah dia ngomong sama para pemimpin agama, lalu dia ngomong gini. Dengarkan dan camkanlah, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi Yesus berdoa supaya kita bisa hidup untuk memuliakan Allah. Sebenarnya Yesus berdoa supaya kita memiliki hati yang apa? Mengasihi Allah. Yang ngerti katakan amin. Kalau hati kita mengasihi Allah, sungguh bukan mengasihi cuman diri sendiri ego, maka kita bisa memuliakan Allah. Katakan amin saudara. Jadi sudah ngerti ini yang pertama. Yang kedua yang kita akan mau bahas yaitu apa? Doa Yesus yang kedua. Yesus berdoa supaya kita bisa hidup dalam apa? Kesatuan atau unity. Yang pertama memuliakan Allah. Yang kedua unity. Kita bisa memuliakan Allah kalau kita berdoa minta Dia kasih kita pengertian dan kita bisa merasakan memang betul aku ini sudah dimuliakan. Katakan amin. Ya, makanya kita bisa memuliakan Allah. Tadi ngobrol ya saudara, ya belajarlah sekali-sekali bukan memuliakan manusia, tapi membesarkan hati manusia. Kalau kita hanya bisa memuliakan manusia atau membesarkan hati manusia, kalau kita ngerti Tuhan sudah terlebih dahulu memuliakan kita, membesarkan hati kita. Yang ngerti katakan amin. Kenapa kok kita susah ya? Ya kan? Memuliakan daripada milik Tuhan. Manusia kan milik Tuhan, betul gak saudara? Ya kenapa kita enggak? Susah, kenapa? Kenapa kita susah untuk besarkan hati orang lain? Saudaraku, nah ini di sini kita perlu, ini merupakan PR buat kita. Mari kita jawab doa Yesus yang pertama ini. Yang ngerti katakan amin. Ya, ketika kita bisa lihat orang itu merasa dimuliakan, dia pasti bisa memuliakan Tuhan. Amin saudaraku. Yang seringkali kita kan selalu ngerendahin, wah senang kalau di bawah kita orang.
Ini sekarang musim spirit yang kuat hari-hari ini adalah bukan saling memuliakan, tetapi saling menjatuhkan. Sarkas, sinis. Tapi biarlah kita mau jawab doa Tuhan Yesus ini. Yang kedua adalah Tuhan Yesus berdoa agar kita bisa hidup dalam kesatuan. Kita baca yuk Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Kan Allah udah berikan kita kemuliaan. Setuju saudara, katakan amin. Kapan dia berikan? Ketika dia mati di salib. Ya saudara, dia berikan kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar tujuannya apa? Dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Doa pertama, Tuhan berdoa supaya kita bisa memuliakan Allah. Itu gak bisa dilepaskan dari doa yang kedua. Yaitu supaya kita semua bisa menjadi satu. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara, menjadi satu atau unity. Kesatuan itu bukan keseragaman. Ya, unity is not uniformity, bukan keseragaman. Tapi kesatuan itu adalah di mana setiap kita, setiap orang itu bisa melakukan hal yang berbeda, tetapi kita melakukannya di dalam arah yang sama. Arah yang sama, visi yang sama, tujuan yang sama. Katakan amin. Ya, saya kasih contoh, ini mungkin bisa menjelaskan kepada saudara. Contoh ini, saya tuh suka, kadang-kadang kan ya suka lihat media sosial. Ya, pada waktu kita lihat-lihat Instagram, kadang-kadang tuh muncul saudara itu video. Saudaraku. Nah, saudara harus tahu ya, itu algoritma. Seberapa banyak kita suka liatin video itu, nanti video itu akan muncul terus yang banyak-banyak gitu. Nah, salah satunya saudara pada satu hari, saya tuh dapat lihat video seorang yang pendiri atau yang pemilik daripada Facebook. Mark apa belakangnya Z-nya tuh apa, saya lupa, susah ngomongnya. Ya, dia ada cerita begini saudara, dia cerita. Itu langsung saya tulis, kayak saya kayak gini. Kalau saya dapat sesuatu entah dari apa, dari mana, saya langsung tulis. Masukin ke file arsip saya. Supaya nanti mungkin pas saya mau khotbah, ini bisa berguna untuk menjelaskan. Ya kan, daripada maksud firman Tuhan itu. Nah, saya lihat ini nangkep nih. Wah, ini cocok nih untuk menjelaskan tentang unity. Unity itu atau kesatuan jadi satu itu, atau kesatuan itu bukan semua lakukan hal yang sama. Semua berperan sesuai dengan talentanya. Ya, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Katakan amin. Ya, tetapi dengan untuk tujuan yang sama. Itu maksudnya. Satu hari saudara, ini ceritanya saya dengar itu. Dia cerita gini, suatu hari Presiden Amerika di zaman dulu, ya John F. Kennedy, ya melakukan kunjungan ke NASA. Ngapain dia kunjungan ke NASA? Karena kan NASA ini lagi sedang bikin Apollo kalau nggak salah, untuk menerbangkan manusia ke bulan. Pada waktu itu saudaraku, kalau nggak salah ya, ini ceritanya itu. Waktu dia kunjungan kerja ke NASA, Presiden Amerika ini, saudara, dia tanya, dia ketemu dengan salah seorang daripada petugas kebersihan sebenarnya dia tuh. Dia tanya, tugas kamu tuh apa? Apa tugas-tugas yang kamu kerjakan di sini? Saudara tahu gak jawabannya tuh apa? Ini yang saya gak lupa ini. Saudara, dia jawabnya gini. Dia jawab sama presiden, si petugas cleaning service ini. Saya membantu menerbangkan orang-orang yang ingin pergi keluar angkasa. Saudara ngerti gak jawaban ini? Dia seorang cleaning service. Apa artinya? Petugas kebersihan NASA ini ngerti tentang apa? Tujuan, arah, alasan NASA itu didirikan.
Yaitu apa? Ya kan? Untuk menerbangkan orang ke luar angkasa. Ya kan? Jadi peran dia sebagai petugas kebersihan tidak bisa dilepaskan daripada peran astronot. Pembuat roket. Pembuat daripada Apollo. Ya kan? Yang menyediakan dana. Semua berperan masing-masing sesuai dengan tugas, talenta, kemampuan. Saudara bisa ngerti? Untuk satu tujuan. Yaitu apa? Menerbangkan orang ke luar angkasa. Saudara bisa ngerti gak sini? Katakan amin. Ya. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 28. Rasul Paulus dia menjelaskan tentang apa? Saudara, bahwa gereja kita bisa nuai jiwa, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Apabila gereja sadar bahwa kita sebagai tubuh Kristus. Dia cerita, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai apa? Rasul. Ada yang sebagai rasul, saudaraku. Rasul itu apa, saudara? Yang memimpin gereja, yang bisa merintis, membuka banyak gereja-gereja, yang dipercaya oleh Tuhan, ya kan, untuk mengembalakan jumlah jemaat kapasitas tertentu, itu rasul. Yang kedua adalah apa, saudaraku? Di sini, ya, kedua sebagai nabi, bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan. Yang ketiga sebagai apa? Pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Katakan amin. Saya bisa bayangkan seandainya, saudaraku, ya, doa Yesus berusaha untuk dijawab oleh pasangan suami dan istri. Saya yakin keluarga ini akan menjadi keluarga yang apa? Diberkati. Jadi model. Ya kan, saudara, jadi teladan, menginspirasi daripada banyak orang. Ya, suami dia berperan untuk mencari nafkah. Istri berperan untuk mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak ini. Saudaraku. Dan untuk selalu ada diskusi antara suami dan istri. Nggak bisa. Ya kan, si istri berkata, kamu enak ya nggak ngurusin anak. Nggak bisa itu. Istri berperan, suami berperan untuk, bukan berarti nggak boleh bisa. Mereka bisa cross untuk tugas. Tapi kalau mereka menjalankannya, ya kan, dalam kesatuan, saya yakin anak-anak itu akan tumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Unity bicara tentang apa, saudara? Ini bisa kesatuan, kesepakatan. Tuhan bilang gini, jika di antaramu di dunia ini ada di antara dua orang di antaramu di dunia ini apa? Dua orang. Sepakat. Tuhan sedang mau bicara apa ini? Keluarga loh. Suami dan istri. Kalau suami istri sepakat satu kata. Waktu dia ambil keputusan untuk anaknya. Maka otoritas sebagai orang tua itu kuat. Saya bisa ngerti, katakan amin. Tapi kalau suami ngomong A, dibantah sama istri maunya B. Untuk anaknya, anak akan bingung. Saudara bisa ngerti, ini keluarga, ini bicara keluarga. Dua orang di antaramu. Keluarga itu bisa keluarga jasmani, bisa keluarga rohani. Keluarga rohani itu siapa? Gimana? Kan keluarga kan ada 3 unsur. Ada ayah, bapak, ibu, anak. Betul kan, saudara? 3 unsur. Gereja pun keluarga rohani ada 3 unsur. Bapak itu gembalanya. Ibu siapa? Pengerjanya. Anak jemaatnya. Seandainya gembala dan pengerja satu kata sepakat di dunia ini. Berdoa meminta, apapun yang diminta itu jadi. Saya bisa ngerti, katakan amin. Tapi itu dimulai dari keluarga jasmani dulu. Suami istri baru merembak kepada keluarga rohani. Saudara yang mengerti katakan amin. Nah ini penting, saudara. Baru nanti aja penuaian besar terjadi. Nah, Allah Tritunggal itu menjelaskan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Allah Roh Kudus. Ya, itu orang bilang orang Kristen Allahnya 3. Enggak, kita enggak punya Allah 3. Allah kita Esa. Esa
Kenapa kita bilang? Karena hakikat, satu hakikatnya. Ya saudaraku. Tetapi ada 3 daripada pribadi. Saudaraku, Bapak kehendak. Ya kan? Anak melaksanakan, Roh Kudus empowering, memberikan kuasanya untuk supaya kehendak Bapa itu bisa terjadi. Di rumah suami, ya Bapak itu dia punya visinya, kehendaknya. Si anak, ya kan, ini yang akan laksanakan, itu kehendak Bapa. Anak ini kita akan jadi ini. Nah si ibu ini yang akan memotivasi anak ini supaya anak ini bisa jadi. Yang ngerti katakan amin. Di gereja Tuhan berikan visi kepada sang gembala. Yang ngerti katakan amin. Untuk siapa? Untuk jemaat ini bisa melakukan kehendak Allah, mewujudkan visi yang Tuhan mau. Dibantu oleh para pengerja yang akan melatih mereka, mengajar mereka dan lain sebagainya supaya bersama lakukan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya mau beritahu. Waktu saya Jumat Agung, tiba-tiba tuh Tuhan tuh di yang ibadah kedua kasih saya satu kayak semacam hikmat gitu loh. Bicara tentang bagaimana laut Teberau itu bisa kering. Saudaraku, kita sudah tahu bahwa Tuhan perintahkan Musa, ya, supaya Musa berdoa, mengarahkan tongkatnya, saudaraku, ke laut Teberau. Saudara, Tuhan kasih visi kepada Musa. Musa udah doa, sejam, 2 jam, 3 jam, 12 jam, laut gak kering-kering. Sampai ada satu orang, kepala suku Yehuda, jenderalnya Musa. Usianya masih muda loh. Menurut ya kan Midrash Jewish itu umurnya anak ini baru 20 tahun. Nama anak ini siapa? Nahason. Jadi menurut Midrash, ini ceritanya Midrash Yahudi kan ada Talmud, itu hasil diskusi para rabi-rabi atas firman Tuhan di Perjanjian Lama, ditulislah jadi Talmud. Dari Talmud, saudaraku, lalu dikembangkan lagu cerita-ceritanya tentang salah satunya tentang laut Teberau ini, saudaraku. Ya kan? Wow, ini karena Nahason. Semuanya ada kaitannya walaupun tidak terus dalam Alkitab. Tapi ini membangun iman kita. Perhatikan di sini saudaraku. Rupanya ada seorang Nahason. Dia ambil keputusan. Untuk apa saudara? Menjejakkan kaki ke laut Teberau. Waktu dia jejakkan kaki, awalnya air sepergelangan kaki. Dia jalan lagi, air sepinggang dia. Airnya belum kering. Musa udah di atas begini terus nih, udah doa terus. Menurut Midrash Yahudi ini, sampai air hampir sepala Nahason dan udah bisa jalan lagi mau berenang. Tiba-tiba air itu kering. Saya bisa ngerti gak di sini? Apa poin yang saya mau bicara? Ini bicara unity. Ini bicara kesatuan. Ada Tuhan yang berikan visi, berikan perintah. Ketika kamu terjepit oleh kejaran Firaun, aku Tuhan tetap tanggung jawab untuk pelihara bangsa pilihanku Israel. Tapi aku butuh peran daripada seorang pemimpin yang bernama Musa. Musa, kamu doa, ini firmannya, keringkan laut itu. Musa berdoa. Setelah Musa berdoa, dapat visi, keringkan laut. Apa yang terjadi saudara? Yang namanya anak-anaknya, anak-anak rohaninya, jemaatnya, rakyatnya. Kalau aku gak ambil bagian peranku, laut gak akan pernah kering. Akhirnya Nahason ambil keputusan untuk masuk. Dalam setiap pelayanan kita saudara di sini, di GBI Musi Palem Indah. Yang saya udah ganti namanya bukan Musi Palem Indah lagi, tapi Misi Pekabaran Injil. MPI-nya saudara. GBI Misi Pekabaran Injil. Beri kemuliaan buat Yesus.
Karena ini perlu orang dengar kabar baik. Itu besok kita bahas. Saudara, saya melihat Tuhan tuh banyak kasih saya visi. Salah satu contoh, bangun gedung gereja. Bangun gedung sekolah. Buat ini, buat itu. Saya cuma ngomong kepada para pengerja dan saya bicara kepada semua jemaat. Dan saya melihat biasanya saudara akan Tuhan munculkan nahason-nahason. Orang-orang yang berani ambil keputusan untuk mewujudkan visi itu dengan berjalan, saudara, melewati laut Teberau yang belum kering. Katakan amin. Tiap kali Tuhan buat mujizat, nggak langsung ujuk-ujuk langsung. Ya kan? Harus ada tindakan-tindakan kecil, ya kan? Yang harus dilakukan oleh setiap kita. Bayangkan, ini saya bicarakan unity tadi sekarang, kesatuan. Kalau setiap orang ambil bagiannya, maka saya percaya amanat agung Tuhan Yesus Kristus, ya kan, jadikan semua bangsa murid, itu pasti akan tergenapi, pasti terselesaikan. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin, saudaraku. Ya, nah, saudaraku, coba kita lihat di sini, kita baca sama-sama, saudara. Ya, saya melihatnya begini, kita baca. Mengapa Yesus mendoakan dua hal ini? Coba kita baca Yohanes 17 ayat 13. Kita baca sama-sama. Yohanes 17 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia. Ini dalam doa Yesus ya. Doa Yesus. Ya, lanjutannya. Supaya apa saudara? Penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Katakan amin. Jadi Yesus berdoa. Ya, pertama supaya saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua supaya saudara dan saya bisa apa? Hidup unity. Kita bisa hidup unity kalau kita hidup dalam kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau ini kita lakukan dua hal ini, saya yakin kita akan memiliki sukacita yang penuh. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya kan, karena gini, sukacita itu tidak datang dari keadaan yang baik-baik saja. Belum tentu. Karena keadaan itu bisa kali ini baik, kadang enggak. Orang bisa baik, bisa enggak. Sukacita kita enggak. Sukacita Tuhan berikan enggak. Tergantung itu. Sukacita Tuhan datang tuh karena kita mau hidup memuliakan Tuhan. Karena kita mau hidup dalam kesatuan. Saudara diberkati dengan pesan ini. Ya, mulai saudaraku, ya, memuliakan. Hidup dalam untuk kemuliaan Tuhan. Sering sekali kalau suami sering muliakan istrinya. Ya kan puji istrinya. Istri-istri sekali-sekali muliakan suaminya. Katakan amin. Ya sering-sering juga muliakan anak-anak. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Orang anak-anak muliakan orang tuh. Kadang-kadang tuh di depan orang, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, apa? Pala jadi besar, berat jalannya bisa jatuh gitu. Betul saudara, ya kan? Kita harus, dosisnya harus cukup supaya bukan kepalanya yang besar tapi hatinya besar. Kita memuliakan orang tujuannya bukan bikin palanya besar. Kayaknya jelek ya saudara. Sekarang orang tuh hidung aja dikecilin. Bibir ditipisin, mata dikecilin saudara. Ya kan segala macam. Gak maulah punya pala besar gitu. Kalau pala besar, mata juga jadi besar, hidung jadi besar, mulut jadi besar. Orang takut lihat kita. Oleh karena itu tujuan memuliakan orang adalah apa? Supaya hatinya besar. Supaya ada banyak orang. Ya kan? Ada banyak orang. Ada banyak tempat untuk setiap orang. Siapapun itu di hati setiap kita. Katakan amin. Yang kedua, ya kan? Kita bisa memuliakan. Ya kan? Lalu kita bisa hidup dalam kesatuan. Hidup dalam kesatuan. Kita hidup rukun. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita makan perjamuan kudus ya saudara. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkanmu.
Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat Engkau sudah memberikan kemuliaan buat kami dengan mati di salib Tuhan, supaya kami yang berdosa ya Tuhan diampuni, dikuduskan, dibenarkan. Engkau yang kaya rela jadi miskin supaya melalui kemiskinan-Mu Engkau bisa memperkaya setiap kami Tuhan. Terima kasih, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat Tuhan bahwa hidup kami ini ya Tuhan adalah untuk menyenangkan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Biarlah kami bisa hidup dalam unity, dalam kesatuan. Kami ambil peran kami masing-masing ya Tuhan. Kekasih Kristus, sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru, ini meterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur? Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Anak-anakmu semua dan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengelangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus berita kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.